Detik-detik kecelakaan yang melibatkan mobil mewah dengan mobil listrik terekam kamera pengendara tol yang melintas. Kencangnya tabrakan membuat mobil listrik menghantam pembatas jalan dan terbakar hebat. Pihak PJR Tol Jagorawi mengatakan kecelakaan terjadi ketika mobil mewah hendak menyalip mobil listrik namun gagal. Akibatnya, 2 orang penumpang mobil listrik terluka bakar. Sementara itu pemirsa, kemacetan parah terjadi di jembatan Kanal Banjir Timur, Rorotan Cilinting, Jakarta Utara. Selain karena hujan, macet juga diperparah banyaknya kendaraan melawan arus. Kemacetan parah terjadi di jembatan Kanal Banjir Timur, Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi. Jembatan ini merupakan salah satu akses penghubung antara Bekasi dan Jakarta. Puluhan kendaraan berhenti total di atas jembatan. Antrian kendaraan terlihat dari berbagai arah, seperti dari Kota Harapan Indah, Bekasi, dan Jalan Rorotan 9 atau dari arah TPU Rorotan. Kendaraan hanya dapat melaju pelan karena padatnya ruas jalan. Bahkan salah satu pengendara mobil mengatakan sudah terjebak macet selama 1 jam. Berarti sudah berapa jam untuk saat ini, Pak? 1 jam lebih berarti, Pak? Ini bagaimana aktivitas Bapak terganggu nggak, Pak? Gimana, Pak? Ya jelas, biasa udah nyampe, ini belum. Ini jalanan yang pada masing-masing berlomba-lomba, main duluan, jalanan orang dijalanin, jalan dia kagak perhatiin, maksudnya gitu. Jadi macet. Pada nggak mau ngalah atau gimana, Pak? Kagak mau ngalah. Petugas dan warga mencoba mengatur lalu lintas agar kemacetan bisa terurai. Menurut petugas, kemacetan di jembatan Rorotan disebabkan meningkatnya volume kendaraan di jam sibuk dan imbas hujan deras. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 2 pelaku penjambretan merampas ponsel milik seorang wanita di halte Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Aksi penjambretan ini digagalkan oleh seorang sopir Jaklingko. Yang satu lagi mana, Bang? Oh, lu ngapain orang, Bang? Seorang sopir Jaklingko berhasil menangkap pelaku jambret di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan sejumlah warga yang kesal dengan aksinya. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan motor merampas ponsel seorang wanita yang sedang berada di halte Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Mengetahui kejadian tersebut, sopir Jaklingko langsung mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh. 1 pelaku berhasil diamankan, sementara 1 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awalnya dari sana, Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama apa di sini? Iya, di sini 1 orang. Yang pelaku diduga itu kan ada satu orang itu. Terus kemudian setelah itu si korban kan teriak akhirnya kan si pelaku itu langsung melarikan diri, langsung kabur kan. Terus begitu kabur itu kan si Jaklingko itu merasa ini kan ada teriak-teriakan kayak gitu, langsung jalan, rupanya langsung jalan. Ada motor yang ada di pinggir jalan itu dipepet sama Jaklingko itu. Kasus penjambretan ini kini ditangani Polsek Ciracas dan masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspadalah dengan pencurian dengan modus COD atau bayar di tempat. Aksi pencurian 5 gram emas dengan modus COD dialami seorang wanita di Cilengsi, Bogor. Pelaku berhasil tangkap warga saat hendak kabur. Seorang pria yang diduga pelaku pencurian babak belur dihakimi massa di Jalan Camat Enjan, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terekam CCTV. Pria tersebut sebelumnya hendak membeli emas seberat 5 gram milik seorang perempuan dengan modus bayar di tempat atau COD usai janjian melalui media sosial. Saat beralasan ingin mengecek barang, pelaku justru membawa kabur emas ke dalam gang, namun berhasil ditangkap oleh warga. Terduga pelaku berdalih hendak melakukan transfer uang kepada korban.
Ngomongnya mau transfer gitu Pak. Untuk emasnya sendiri berapa gram Bang? 5 gram. Terus si pelaku ditangkapnya di mana? Ditangkapnya di belakang Pak. Di belakang gang. Oke, sempat dikubukin masa Bang? Ya. Sempat dihajar masa berarti ya? Ya. Saat beraksi, pelaku diduga tidak sendirian namun bersama rekannya yang masih dalam pengejaran. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih waspada saat bertransaksi secara daring, terutama dengan sistem bayar di tempat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada, penculik anak berkeliaran di sekitar Anda. Baru-baru ini, seorang bayi nyaris jadi korban penculikan di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelakunya berhasil ditangkap dan diamuk massa. Pria ini nyaris dihakimi massa saat akan dibawa ke Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, seorang pria diduga hendak menculik seorang bayi diamankan dari amukan massa di pos keamanan Rusun Muara Baru Penjaringan, Senin petang. Diketahui pelaku bukan warga Rusun Muara Baru, melainkan seorang pendatang yang memasuki salah satu unit rusun diduga hendak menculik bayi. Anak apa itu? Ambil anak, bayi itu Bang. Iya. Bayi itu mana pelakunya yang tadi? Korbannya yang tadi? Itu tadi sempat dihakimi masa, Abang sempat amanin Bang. Dihakimi saya sampai ngeliat, cuma polisi udah diangkat baru. Abang amanin? Iya. Penculikan bayi? Iya, penculikan bayi. Kalau pelakunya itu warga situ bukan Pak? Warga rusun bukan? Bukan. Oh bukan? Bukan, pendatang. Ada berapa orang? Satu orang sebenarnya saya lihat ini satu orang. Itu Laporannya itu? ya laporannya penculikan bayi itu. Kini pelaku diperiksa di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Korban tewas akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang bertambah 1 orang. Korban meninggal setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Para pelayat memadati rumah duka Umi berusia 54 tahun, warga Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur, 2 Kota Palembang. Umi menjadi korban ketiga yang meninggal dunia akibat ledakan tabung gas yang terjadi di rumah tetangganya. Korban meninggal akibat luka bakar 80% di tubuhnya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sampai sekarang informasinya ada 3 orang. Semalam pukul 23:52 itu baru saja meninggal 1 orang lagi atas nama Ibu Amin. Umurnya kurang lebih 54 tahun. Sebelumnya ledakan terjadi akibat kebocoran tabung gas 12 kg. Saat kejadian, penghuni rumah sedang memasak untuk sedekah menjelang datangnya bulan Ramadan. Akibatnya 9 penghuni rumah mengalami luka bakar, 3 korban meninggal dunia dan rumah korban mengalami kerusakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan.